para dosen, dan semuanya yang hadir di majelis online. Kita patut bersyukur bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul. Saya juga rindu dengan Matan, kumpul di sampingnya Sport Center. Tapi akhirnya kita ada di samping laptop dan handphone masing-masing. Tapi tidak mengurangi kekecewaan, tidak mengurangi kebanggaan kita bahwasanya hari ini kita masih bisa semangat untuk tetap berdiskusi, sharing, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Perlu diingat dan perlu diketahui bahwasanya buku saya yang psikologi pendidikan Islam itu saya pernah ngomong ke Safira itu. Dek, ini buku itu buku mata kuliah. Sebenarnya saya bikin buku ini satu karena kepentingan menaikkan pangkat jabatan dosen. Yang kedua, ya karena memang tuntutan profesi kan. Karena saya di Stikes sendiri, saya mengampu mata kuliah psikologi. Gitu. Akhirnya saya perlu membuat buku ini sebagai diktat kuliahnya. Toh juga ketika saya diminta untuk membedah buku psikologi pendidikan Islam, bukunya waktu itu posternya sudah muncul, bukunya belum datang. Seperti itu. Akhirnya ya nggak masalah lah. Yang penting berjalan dulu. Tapi saya cukup senang karena apa? Karena satu buku ini yang saya bawa, saya cuma punya satu buku aja yang saya bawa ini buku mudah-mudahan bisa dikoreksi oleh teman-teman gitu. Mudah-mudahan bisa dikoreksi, tapi juga saya tidak bukan PDF sama penerbit. Sehingga saya sendiri juga bingung. Ini penerbit Tahura ini memang sangat penulis cuma tapi tidak diberikan PDF, tapi tidak masalah. Suatu saat kalau saya butuh secara software mungkin saya minta ke ya buku psikologi pendidikan Islam karena saya latar belakangnya dari pendidikan agama Islam, orang education, orang PAI, jadi ya saya menulisnya psikologi pendidikan Islam dan itu masuk dalam jajaran kurikulum PAI dan berada di KKNI universitas atau perguruan tinggi gitu. Ini covernya seperti ini karena penerbitnya Aura dan saya diminta mata, saya kasih mata. Kalau semua saya diminta untuk ngisi di PKI ini palu arit nanti karena ini mata diisi matan gitu aja. Oke, ini sebatas biografi saya, nggak usah lama-lama. Dalam buku ini, kenapa kok saya beri nama psikologi pendidikan Islam? Karena urusan pendidikan ini berurusan dengan manusia. Bukan hanya antara guru dengan murid, bukan hanya ustadz dengan santri, bukan hanya guru dengan murid, melainkan pendidikan Islam ini adalah juga proses transfer of knowledge, proses pembentukan sikap manusia. Kita tahu sendiri psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, keadaan jiwa. Sedangkan syarat dari ilmu pengetahuan itu adalah objek yang dipelajari itu real, nyata, bisa dilihat, bisa diukur. Dan kalau jiwa, secara dasar kan kita tidak tahu jiwa itu seperti apa. Modelnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, hingga jiwa ini tidak bisa diukur. Akhirnya apa? Psikologi ini bisa menjadi ilmu pengetahuan, bisa berdiri menjadi ilmu pengetahuan sendiri. Itu karena apa? Karena pengukuran jiwa itu ditinjau dari tingkah laku manusia. Manusia berbuat baik,
Manusia itu bisa berbuat lucu atau apapun itu karena keadaan jiwanya. Kok keadem rek AC-ku. Seperti itu. Artinya bisa disimpulkan karena gaya belajarnya siswa, pengaruh prestasinya siswa, bahkan minat serta bakat siswa itu kan juga tergantung mood, tergantung jiwanya. Itu juga tidak bisa kita kesampingkan. Ada faktor internal dan faktor eksternal dari seorang siswa. Maka di sini memerlukan pendekatan. Sebagai guru perlu memerlukan pendekatan. Pun demikian guru itu sendiri kepada dirinya sendiri. Pun demikian ketika guru itu melakukan human relation dengan teman sejawatnya atau rekan kerjanya antar guru atau kepada kepala sekolah atau bahkan kepada wali murid atau wali santri. Sehingga ini menjadi urgen psikologi pendidikan. Sebagaimana pada bab 1 saya memberikan gambaran saja mengenai psikologi dan pendidikan. Kenapa sih tujuannya psikologi pendidikan ini? Sebagaimana di dalam bab 1 ini mengenai psikologi dan pendidikan, saya perlu memberikan garis bawah bahwasanya tujuan daripada psikologi pendidikan adalah sebagai perbaikan proses belajar mengajar dan untuk membantu para pendidik dan calon pendidik agar betul-betul memahami proses pendidikan yang baik sehingga dapat membimbing proses belajar para peserta didiknya lebih efektif, terarah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi anak didik sekolah secara optimal. Bahwasanya setiap siswa itu memiliki karakter sendiri-sendiri, memiliki keunikan sendiri-sendiri, sehingga seorang guru perlu memberikan kedekatan. Ini berbeda ketika kita terapkan di pesantren. Kalau pesantren semua samaan wa ta'atan lah, ikroman wa ta'ziman sama kiainya. Bisa nggak bisa wallahu a'lam karena tidak ada ukuran evaluasi. Tetapi kita mempraktekkan di sekolah-sekolah Islam yang ada di perkotaan, yang tidak ada kiainya, seperti di Pondok Chandra itu kan nggak ada kiai itu. Nah, di Pondok Jati itu nggak ada kiai, berbeda dengan pondok-pondok Lirboyo dan lain sebagainya lah. Itu kan banyak sekolah-sekolah Islam, tapi notabene siswanya itu berasal dari keluarga yang umum, sehingga saya perlu memberikan jaminan, sekolah itu juga perlu memberikan jaminan sebuah layanan yang baik. Karena hari ini ketika kita melihat di sekolah-sekolah, itu guru memberikan layanan yang kurang baik saja, wali murid sudah mengklaim, sudah memberikan ocehan, sudah memberikan saran dan lain sebagainya. Bahkan kalimat-kalimat yang jelek pun bisa muncul. Kenapa? Karena pelayanan tidak baik, tidak mengetahui, karena personel yang ada di dalam sekolah tidak mengetahui bagaimana kondisi dari wali murid atau siswa itu sendiri. Maka ini perlu ini tujuannya dari psikologi dan pendidikan. Pun begitu juga peran dari guru. Guru ketika merencanakan pembelajaran, guru ketika merencanakan untuk melakukan pembelajaran juga mengetahui ini siswa yang seperti apa mayoritas. Dalam satu kelas itu siswa yang seperti kayak gimana bentuknya. Kalau siswanya itu alumninya dari SMA Negeri 6 Surabaya, dari SMAN Jakarta, dan nggak pernah mengenyam di pesantren sedikit pun, terus ada pelajaran agama Islam, babnya bab sholat, lalu guru membukakan kitab Fathul Qorib, sangat bullshit sekali ketika guru itu menerangkan dengan cara model pondokan. Maka perlu ada kontekstualisasi materi. Kenapa? Karena siswanya nggak pernah tahu apa itu kitab kuning. Nah itu. Maka ini ada pendekatan-pendekatan ini siswanya seperti apa. Lalu siswanya lebih senang gaya belajarnya itu dengan menonton film. Atau biasanya gaya belajar visual kan gitu. Atau bahkan hanya mendengarkan.
Atau siswa lebih senang karena siswanya kok satu kelas ini seneng ngoceh aja, diskusi aja. Diajak diskusi. Karena setiap kelas itu juga punya luaran pembelajaran yang sangat berbeda-beda, maka beberapa portofolio pembelajaran walaupun babnya itu sama dalam beberapa kelas, itu bisa berbeda-beda hasilnya. Itu. Maka sehingga sebagaimana psikologi itu sendiri dan pendidikan itu sendiri, dan pendidikan itu juga memerlukan beberapa perangkat keilmuan di dalamnya, pun juga keilmuan pedagogik, bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Begitu juga ilmu pedagogik itu punya sampingan ilmu, punya ilmu yang sendiri, yaitu ilmu psikologi itu. Ini tentang ilmu psikologi pendidikan Islam, psikologi pendidikan Islam. Lalu bab 2 dan bab 3 memang saya tidak menonjolkan mengenai IQ, makanya saya beri gambar silang kayak gini. Saya bab 2 itu EQ, bab 2 itu mengenai tentang mohon maaf SQ, dan bab ketiga adalah EQ. Ini saya jadikan satu. Kenapa kok SQ dan EQ? Kenapa kok IQ-nya saya tinggalkan? Kalau kecerdasan intelektual mungkin itu bisa diukur anak ini IQ-nya berapa. Ukurannya sekian, sekian, sekian. Dan itu bisa menjadikan acuan guru-guru. Akan tetapi psikologi pendidikan ini, saya ulangi lagi, hanya sebatas untuk melakukan pendekatan pembelajaran. Cara guru memberikan sentuhan pendekatan pembelajaran. Cara orang tua agar mengetahui bagaimana orang tua itu seharusnya untuk mendekati anaknya dalam belajar. Ini bisa menjadi bab tentang spiritual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional ini bisa menjadi wacana apa ya, Mak? Wacana yang pertama adalah wacana tentang perencanaan, yang kedua adalah wacana mengenai proses, yang ketiga adalah wacana evaluasi. Sebagaimana yang ada di sini mengenai analisis pendekatan, itu psikologi pendidikan juga menunjukkan konsistensi keilmuan pada tingkah laku manusia, sehingga yang paling penting merupakan keadaan jiwa dan pengaruh eksternal. Sebagaimana saya tadi, keadaan jiwa itu adalah pengaruh internal, dan karena motif internal dan motif eksternalnya adalah apa? Ya sebagaimana yang ada di sini. Anak yang ada di kampung itu berbeda caranya dengan anak yang ada di perumahan. Bahkan anak yang ada di Matan itu berbeda dengan anak komunitas gereja. Anak yang tergabung dalam IPENU berbeda dengan anak yang tergabung dalam pemuda gereja. Anak yang tergabung di dalam IPBN, yang ada di GP Ansor, berbeda juga anak yang tergabung di Pemuda Pancasila. Ini kan berbeda-beda. Kenapa? Karena pengaruh eksternal. Ada motif eksternal. Sehingga kompetensi spiritual ini bisa dijadikan ukuran disiplin dan kebaikan manusia itu terletak pada kompetensi spiritual. Pada intinya adalah kecakapan dalam beribadah. Maksudnya apa? Contoh, kedisiplinan dalam belajar itu juga mempengaruhi dari efek dari prestasinya. Ketika ibadahnya itu disiplin, maka mungkin bisa berpengaruh pada kedisiplinan belajarnya. Sehingga ketika anak itu disiplin untuk belajar, juga akan mempengaruhi dari kedisiplinan prestasinya. Ini berbeda dengan ketika anak itu cara ibadahnya itu asal-asalan. Ketika meremehkan ibadahnya saja, mungkin juga akan meremehkan beberapa pelajarannya. Ketika beberapa pelajarannya diremehkan, maka prestasinya pun akan teremehkan. Jadi ada sebuah keseimbangan di sini. Ada balancing di sini antara mulai dari ibadah, kesiapan belajar, sebagaimana nanti ada bab mengenai kesiapan belajar, dan mengenai yang terakhir adalah kompetensi emosional. Yang mana kecerdasan emosional ini pada bab ini memberikan
memberikan wawasan bagi pembaca, aktivitas akademika, kampus, guru, kiai, ustadz dalam mengampu mata pelajaran atau mengajinya, dan bahkan perkuliahan agar mengontrol keadaan jiwanya, baik mood booster tersebut sedang tinggi atau rendah. Maksudnya apa? Yang menjadi pengendali guru ketika berada di dalam kelas yang mampu mengontrol keadaan kelas karena sebagai manajer kelas. Sehingga ketika menjadi manajer kelas, bagaimana cara guru itu menyuplai materi kepada siswa. Ketika siswa ini dalam keadaan kurang kondusif, tidak akan mungkin seambrek materi disampaikan dan siswa itu paham. Nah, kita perlu pendekatan di situ. Mungkin di kelas A dan kelas B itu berbeda. 9A tayamum, tapi di 9A ngajarkan tayamum. Di kelas 9B itu ngajarnya jam terakhir mau pulang. Ini moodnya kan berbeda. Guru pun jangan sampai mudah terpancing di sini. Dan bagaimana caranya guru itu menjadikan pembelajaran itu bisa menyenangkan ketika jam terakhir, bukan hanya jam pertama ketika fresh. Maka PAILKEM, pendidikan aktif, inovatif, luas, kreatif, efektif, dan menyenangkan, itu diperlukan. Pendekatan PAILKEM itu. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai kondisi guru itu. Seperti itu. Lalu bab kedua, tiga, bab selanjutnya 4 dan 5. Saya juga kasih ke 4 itu adalah hukuman, bab kelima itu adalah ganjaran. Sebagaimana reward and punishment. Mungkin sampai juga bisa melihat seperti ini. Mungkin Cak Zulfan, Mbak Safira mungkin bisa melihat apa gambar ini. Ketika teflon itu semuanya terbuat dari api, sudah tahu dari api, dipanasi, dipegang. Pastikan panas. Saya memberikan hukuman dari ganjaran ini bagaikan teorinya Thorndike mengenai stimulus and response. Thorndike mengatakan dalam teori stimulus dan responnya itu bahwasanya ketika ada dengan percobaan sapi yang sedang lapar, ketika sapi itu diberi pindang, sapi itu tidak akan pernah makan. Tapi ketika diberikan rumput, maka sapi itu akan melahap dalam memakannya atau dedek dan lain sebagainya. Ampas tahu atau yang lain. Nah, ini maksud saya apa? Reward adalah sebagai stimulus motivasi belajar siswa, punishment itu sebagai efek jera mereka ketika mereka melakukan kesalahan atau sanksi tersendiri dalam pembelajaran. Maka keberadaan reward dan punishment ini perlu ada komitmen di awal. Komitmennya itu apa? Kontrak belajar, kontrak kuliah. Sebelum dimulai perkuliahan pada pertemuan pertama, maka sebenarnya keberhasilan pembelajaran, keberhasilan pendidikan, khususnya di bingkai dalam bidang studi pembelajaran, itu biasanya pandangan pertama guru kepada murid itu juga bisa kita nilai bagaimana prediksi keberhasilan pembelajaran sampai akhir. Kalau seumpama guru itu kelewas-kelewes, dosen itu apa adanya gini, ya pokoknya ini nanti itu nggak ada peraturan dan lain sebagainya, maka nanti di pertemuan selanjutnya akan terbengkalai, bahkan tidak menjadi perkuliahan yang produktif. Berbeda ketika seorang dosen memberikan komitmen perkuliahan, kontrak pembelajaran bagi guru kepada muridnya, maka itu akan bisa menjadi aturan tersendiri ketika di dalam kelas, dan siswa itu mungkin lebih banyak prosentasenya akan melakukan kedisiplinan. Dan guru juga punya konsistensi dalam melakukan hukuman atau reward. Seperti itu.
Oke, mengenai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, bab ke-6 adalah wajib belajar. Wajib belajar ini saya ambil karena masa belajar itu sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang awalnya wajar 9 tahun, sekarang diganti menjadi wajib belajar 12 tahun. Perlu diperhatikan bahwasanya wajib belajar ini saya ilhami dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sebagaimana pada konteks pembahasan dalam buku ini terdapat variabel Islam. Jadi ini sebagai motivasi bagi para guru, bahwasanya pembelajaran ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sebagaimana hadisnya Nabi. Sehingga long life education itu yang ada di dalam Islam itu adalah sebuah ciri khas daripada pendidikan Islam. Maka pendekatan pembelajaran dalam buku ini saya memberikan konsistensi juga pada tulisan ini, yaitu ada yang namanya di bab terakhir adalah pendidikan andragogi, pendidikan bagi kaum dewasa, orang dewasa. Bagaimana pendampingan pendidikan pada kaum dewasa. Pun demikian, ketika hukum daripada mencari ilmu itu wajib, maka kewajiban itu perlu kadang ada pemaksaan, ada intervensi dari seorang pendamping atau guru. Pun juga terkadang tidak perlu ada paksaan, tidak perlu ada paksaan. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ketika ada paksaan, anak ini malah malas belajar. Ketika tidak ada paksaan, maka juga seperti itu. Saya juga menekankan mengenai bab ini terkait dengan posisi dari guru BK itu sendiri. Guru BK yang baik ketika ada anak yang tidak pernah masuk sekolah, malas untuk masuk sekolah, dan memiliki track record belajarnya yang kurang baik, ternyata diterbengkalaikan begitu saja sama guru BK, tidak ada tindakan dan lain sebagainya, konfirmasi dan tindakan, maka buku ini yang akan berbicara. Demikian juga ketika anak itu sering masuk tapi diperlakukan sebagaimana anak yang tidak pernah masuk, itu juga menjadi kekeliruan, dan buku inilah yang berbicara. Itu bab 6 bab 6 mungkin ya, saya soalnya di buku itu tidak memberikan bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7. Sebentar. Saya perlu ini, saya lupa nggak ngasih back. Oke, bab ini mengenai pendidikan moral. Pun demikian, saya bikin kesinambungan antara bab 2 dan bab 3 mengenai kesinambungan dari implementasi pada bab EQ dan SQ, sehingga bab 8 sebagai alat kontrol. Bagaimana cara mengontrol agar anak ini mampu mengimplementasikan tentang pendidikan, maaf ini bab 7 bukan bab 8. Ya, wajar lah saya masih saya tidak pernah menggunakan PPT soalnya ketika ngajar dan lain sebagainya, ya wajar karena saya juga masih amatir gitu ya. Bab ini saya berikan bab 7 mungkin ya, walaupun nggak ada babnya tulisannya, yaitu alat kontrol. Maksudnya apa? Pendidikan moral inilah yang akan menjadi standar bagaimana seorang guru membentuk moral siswa. Lagi-lagi guru ini perlu membuat perencanaan. Jadi ketika planning, bagaimana tradisi moral yang ada di sekolah. Yang kedua adalah sosialisasi. Bukan implementasi dulu, sosialisasi. Saya katakan sosialisasi, kenapa? Teman-teman, kalau jenengan tahu masa orientasi siswa, masa pengenalan mahasiswa, maka masa pengenalan akademik kampus, ospek atau mos atau PKKMB dan lain sebagainya, itulah sebenarnya yang menjadi ajang sosialisasi tradisi moral yang ada di sekolah. Saya mengilhami ini ketika saya menjadi siswa SMP Khadijah.
Saya menjadi siswa SMP Khadijah, saya diajarin bagaimana cara cium tangan yang benar. Ternyata baru tahun kemarin Habib Syekh membuat video bagaimana caranya cucunya atau anaknya itu, YHD itu caranya cium tangan yang benar. Itu sudah tahun 2005 kemarin saya SMP kelas 7, saya diajarin cara cium seperti itu. Pun demikian bagaimana ketika saya hendak bertamu ke rumah orang, saya menemukan keganjalan ketika saya itu keluar dari Khadijah, saya di UIN Sunan Ampel, saya bertemu dengan berbagai macam teman-teman. Ternyata saya memiliki kebanggaan tersendiri terhadap alma mater saya. Bukan saya ini menonjol-nonjolkan ya. Ketika saya bertamu di rumah teman saya diajarkan bagaimana adab yang paling utama ketika saya masuk. Saya perlu mengetok pintu. Dan itu diajarkan. Dan saya tidak akan pernah duduk di bangku kelas ketika guru belum pernah mempersilahkan duduk. Ini kan sebenarnya kan adabnya adab santri. Saya baru ngeh ketika itu Khadijah memberikan moto pesantren kota. Oh, ternyata pesantren kota ini ada santri yang ada di tengah-tengah kota itu dihidupkan kembali, dikonstruksi kembali oleh sekolahan, institusi. Ini jadi mengenai bab 8 ini adalah tradisi tentang tradisi apa namanya tadi ya, tradisi moral, tradisi akhlak. Juga demikian ketika ada pintu juga demikian ketika bertemu dengan guru, juga demikian ketika bertemu dengan teman. Akhirnya ini terbawa sampai saat ini. Ketika saya bertemu dengan dosen saya, ketika saya bertemu dengan guru saya selalu mengucapkan assalamualaikum dan saya cium tangan. Dimanapun. Ini output yang diharapkan pada pendidikan moral. Walaupun secara eksplisit tidak saya tuliskan di sini, mungkin nanti kalau memang jenengan memberikan masukan, memberikan cekikan bagi buku saya akan merubahnya, merevisi dan akan saya sampaikan kepada para penerbit gitu, pada penerbit. Loh kok gak iso anu iki. Oke. Bab selanjutnya pendidikan moral adalah tentang kesiapan belajar. Saya katakan kesiapan belajar. Buku ini mengatakan kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini yang dimaksud adalah bagaimana keadaan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Guru dalam mempersiapkan segala materi pembelajaran. Dan juga demikian siswa. Kesiapan belajarnya seperti apa? Lalu perlu ada namanya opsi-opsi. Sungguh sangat mengganggu ketika ada siswa yang tidak mampu, tidak memiliki bahan ajar. Lalu apa? Lalu bagaimana opsi yang kedua seperti apa untuk mengisi kekosongan itu, untuk mengisi kekurangan itu, untuk menambal kekurangan itu? Ini ada di kesiapan belajar. Pun demikian lingkungan, Mas, Mbak. Perlu kita menyepakati. Ini juga mempengaruhi mood daripada siswa. Bayangkan ketika kelasnya itu di samping rel kereta api. Enak-enak kita ngajar pelajaran matematika, lalu ada kereta api itu ini membuat gaduh. Maka sebenarnya saya mengatakan lingkungan ini adalah letak geografis dari sekolah itu sendiri. Sekolah ini nyaman nggak? Bahkan sarana prasarana sekolah itu juga mempengaruhi pembelajaran. Bukan berarti tolong jangan disamakan dengan yang ada di pesantren, dengan tabarukan yang ada seperti itu. Kenapa? Karena yang membedakan, yang menjadi penyeimbang itu ketika di pesantren, walaupun sarana prasarana apa adanya, kitab kuning itu kan sudah menjadi kewajiban santri untuk dipegang dan dimaknai, karena
ustadznya atau kiainya itu yang membaca menjadi qori, setelah dimaknai selesai, dan ini terkadang disawirkan kan, dimusyawarahkan malam hari dan lain sebagainya. Juga seorang kiai memiliki layanan, memberikan layanan juga kepada santrinya, yaitu apa? Tirakat malam. Ini yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan konvensional. Ketika kiai itu memberikan layanan tirakat malam, membacakan Fatihah kepada santrinya, kan juga akan berpengaruh secara psikis. Pun demikian ketika guru yang ada di sekolah umum, guru-guru profesional yang dianggap oleh negara, itu ketika tidak memiliki kompetensi untuk tirakat seperti kiai, maka guru-guru yang ada di situ juga perlu mempersiapkan perang yang lengkap. Coba bayangkan ketika cara memandikan jenazah, sekolah tidak menyediakan boneka, tidak menyediakan kain kafan, cara perawatan jenazah. Maka siswa itu hanya mengayal-ayal seperti ini. Sehingga pembelajaran secara langsung, praktik itu tidak ada. Maka kesiapan belajar ini perlu mempersiapkan perencanaan, bahan ajar, media, materi, fisik, apapun yang disampaikan secara efisien dan tepat sasaran, dan bahkan lingkungan atau letak geografis. Ketika tidak disiapkan secara benar-benar, maka hasil dari pembelajaran itu akan juga menjadi asal-asalan. Seperti itu. Bab 10 ada pendidikan andragogi. Bagaimana konsistensi saya mengenai kesiapan, mengenai wajib belajar. Kenapa pendidikan andragogi? Agar mengetahui usia berapa yang menjadi objek pengajaran. Jangan sampai anak SMP sampai ajak diskusi, sampai suruh untuk membaca koran, terus sampai ajak sampai polakan seperti anak kuliah, jangan sampai. Makanya andragogi ini akan mengetahui skup dan sekuens materi yang perlu diajarkan. Bab sholat yang ada di SMA berbeda dengan bab sholat yang ada di SMP. Mungkin bab sholat yang ada di SMA ada sedikit tambahan mengenai hukum bacaan kunut. SMP nggak bisa kita lakukan seperti itu. Yang tahu ya gimana caranya kita mengajarkan anaknya harus wajib baca kunut, kan gitu. Nggak bisa ngomong kunut itu menurut Hanafi, menurut Syafi'i, nggak bisa. Maka doktrinasi yang ada di SMP, SMA itu adalah diajari untuk berpikir ilmiah. Juga sebagai upaya pendekatan mendewasakan peserta didik. Ini andragogi ini bisa berguna bagi anak-anak remaja, ABG remaja maupun orang dewasa. Ketika pendekatan andragogi ini dilakukan sebagai upaya mendewasakan peserta didik. Menggunakan cara-cara menganalogikan sesuatu dan sebagainya. Posisi pendidik bukan lagi sebagai pendidik secara terpusat atau tidak secara learning, melainkan sebagai fasilitator atau membantu orang dewasa belajar. Fokus pendidik bukan sebagai pusat pembelajaran, akan tapi pendidik itu membangun. Maka student center dengan konsep fokus discussion atau yang lain sebagainya, atau bahkan seminar ataupun bahkan discovery learning atau pembelajaran-pembelajaran yang lain dengan inovasi-inovasi yang diberikan oleh pendidik atau dosen atau guru, itu menyebabkan anak bisa mampu belajar mandiri, bisa membuka wawasan cakrawala dan bebas dia untuk belajar dan berpikir sebagaimana perspektif-perspektif yang dia tangkap dari beberapa referensi. Bimbingan dan konseling saya hubungi pada akhir karena sebagai wadah analisa, pendampingan, perbaikan dan pengembangan klien. Lingkup BK meliputi layanan mendiagnosis, motif dan motivasi, bawaan dasar dan lingkungan klien, perkembangan belajar dan prestasi seputar belajar siswa, juga tentang kepribadian siswa, karena setiap siswa memiliki keunikan. Saya berikan gambaran mengenai bimbingan konseling. Kenapa? Ada sebuah jurnal
yang memberikan informasi yang cukup menarik ketika BK itu memberikan program layanan pendampingan keagamaan bagi siswa mu'alaf yang ada di sekolah umum. Juga BK ini memiliki peran bagaimana mereka bermitra dengan salah satu institusi lembaga psikologi atau yang lain atau lembaga-lembaga apa ya, untuk tes IQ atau tes EQ, tes SQ, yang mana selanjutnya BK itu bisa mengetahui minat dan bakat dari masing-masing siswa. Juga demikian ketika di jenjang SMA, anak itu akan masuk ke jurusan IPA, IPS atau bahasa atau jurusan agama, itu bisa diketahui melalui tes minat dan tes bakat. Juga demikian selanjutnya dalam rangka pendampingan belajar, dalam rangka pendampingan minat, pendampingan bakat, hingga terakhir BK itu bisa mengawal output dari lulusan sekolah itu. Sehingga BK seharusnya bertanggung jawab di situ. BK seharusnya memiliki peran tanggung jawab. Peran tanggung jawabnya apa, Mas? Apa, Mbak? Peran tanggung jawabnya itu anak ini benar nggak ketika anak ini punya minat di UIN Sunan Ampel, ternyata bakatnya tidak di UIN Sunan Ampel. Ternyata bakatnya di kedokteran UNER. Anak ini sukanya di ITSE, ternyata bakatnya di Soshum. Akhirnya kan ewo pekewo. Ketika output atau lulusannya selesai kuliah, ternyata kuliahnya pedot. Maka tidak hanya pada output saja. Tidak hanya pada lulusan itu saja. Akan tetapi outcome. Anak itu lulus enggak? Sampai S berapa? Kerja enggak? Bagaimana human relation-nya mereka? Ini perlu dikejar terus. Perlu ada informasi terus. Karena kesuksesan keberhasilan sekolah itu mengawal karir ke depan dengan cara mencari informasi secara terus-menerus. Inilah yang dinamakan pendidikan seumur hidup yang dilakukan oleh sekolah. Pengawalan long life education bagi siswa lulusan menjadi penting dan menjadi urgen bagi psikologi pendidikan Islam. Mungkin itu saja dari saya, Mas Alvin, Pak Safira, dan teman-teman Matan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, disampaikan terima kasih kepada Gus Alex atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, monggo. Atau ingin menambahi atau mungkin ingin berdiskusi kepada teman-teman, bisa dihidupkan mikrofonnya. Bu Zulfan, monggo mau menambahi atau mau mengomen, mengkritik. Oh, ini. Oh, ini ada yang bertanya, Gus. Dari Mbak Dev. Mbak atau Mas nih? Mbak Devil katanya. Apa perbedaan signifikan antara psikologi pendidikan dan psikologi pendidikan Islam? Bagaimana contoh pengaplikasian kedua hal tersebut dalam realita yang berbeda secara signifikan? Gus, mungkin bisa langsung dijawab, mawon. Langsung saya jawab saja ya. Perbedaan yang mencolok dari psikologi pendidikan dengan psikologi pendidikan Islam itu, yang pertama adalah perbedaan filosofis. Perbedaan filosofis ketika ditinjau dari psikologi pendidikan, rujukan-rujukan falsafahnya itu mengacu pada para filosof Barat saja. Ini berbeda kan dengan psikologi pendidikan Islam. Rujukan filosofisnya itu juga mengacu pada filosof Muslim, dan bahkan mengenai tentang pendekatan konten. Pendekatan konten ini itu bisa kita lihat
bagaimana ketika seorang guru melakukan pendekatan-pendekatan yang Islam. Ini kan kita akan berbeda. Coba sampean rasakan bagaimana kedekatan seorang siswa, Mbak. Ya, kedekatan seorang siswa kepada murid, kepada gurunya, dan keadaan seorang ustadz kepada santrinya. Itu seperti apa? Gaya pesantren dengan gaya sekolah-sekolah konvensional sangat berbeda pendekatannya. Saya merasakan itu ketika saya pernah yang bukan meneliti ya, hanya mencoba melihat saja secara sekilas dan beberapa elemen-elemen guru, personel-personel guru yang dari sekolah umum. Kebetulan karir saya pernah, Mas ya, bukan saya pernah ngajar saja di SMA N5 Surabaya, tapi saya pernah dipecat juga di SMA N5 Surabaya itu, Mas. Ya, saya melihat ketika di situ cara pendekatan seorang guru kepada siswa itu sangat berbeda sekali ketika guru-guru yang notabene dari pesantren melakukan pendekatan kepada siswa menggunakan pendekatan persahabatan, kekerabatan. Ketika guru yang notabene dari pesantren ya, lalu bagaimana cara berkomunikasinya. Dan bahkan yang membedakan lagi adalah muqaddimah ya, muqaddimah pembelajaran. Muqaddimah pembelajaran itu berbeda dengan psikologi pendidikan yang lain. Sehingga psikologi pendidikan dengan psikologi pendidikan Islam itu sebenarnya yang berbeda ya Islamnya itu saja ketika dilihat identitasnya. Tapi jauh dari itu, psikologi pendidikan Islam memberikan kontribusi nilai-nilai keislaman pada pendekatan pembelajaran. Guru tidak hanya mampu memberikan tindakan atau memberikan stimulus, bahkan memberikan pencegahan kepada siswa, atau juga memberikan hukuman, ketika guru itu tidak memiliki wawasan mengenai bagaimana standar-standar untuk memberikan hukuman secara Islami. Kalau guru-guru yang biasa, kalau siswanya itu nggak bisa, mungkin distrap atau dijewet atau dipukul, sekarang itu sudah menjadi kekerasan dalam pendidikan. Tapi kalau guru-guru Islam, kalau jewet tidak nggak angger jewet yo ono dungoe, ngepuk yo ono dungoe. Mungkin melakukan punishment itu ada doanya. Demikian juga ketika pendampingan pembiasaan ibadah. Melakukan pembiasaan ibadah di lingkup sekolah, di lingkup pendidikan non formal atau lingkup pendidikan informal. Kalau psikologi pendidikan saja biasanya materi-materi tersebut hanya pada lingkup sekolah. Kalau psikologi pendidikan Islam ketika dibandingkan itu lingkupnya itu lebih luas. Bahkan pendidikan non formal seperti matan ini kan pendidikan non formal. Seperti juga kalian semuanya di kampung itu pendidikan informal. Kalau kampungnya itu masyarakatnya itu lebih gandrung sama artis Korea, ya jangan harapkan muncul foto-fotonya kiai di rumahnya. Nah, ini diteliti secara detail oleh psikologi pendidikan Islam. Juga demikian di lingkup keluarga. Maka habituation ini juga menjadi solusi. Pembiasaan ini juga menjadi solusi. Sebagaimana saya pernah mencoba menginterpretasikan teori dari Ibnu Khaldun
yang dalam kitabnya Muqaddimah mengenai tikror. Tikror itu kan mengulang-ulang, ya kan? Tikror itu kan mengulang-ulang. Kenapa? Karena mengulang-ulang materi itu di psikologi pendidikan itu tidak dibenarkan. Sehingga sampai sekarang ini waktu tahun 2011 hingga tahun 2016 mungkin ya, masih terngiang-ngiang bahwasanya materi yang sudah diajarkan tidak boleh diulangi lagi karena ada pertimbangan efektivitas. Maka ini menyalahi bagi teori dari psikologi pendidikan Islam. Kenapa? Karena tikror atau murojaah dalam pembelajaran untuk mengulas materi yang sudah diajarkan itu menjadi nilai yang memberikan dampak tersendiri bagi siswa, bagi pembelajar, sehingga akan muncul yang namanya adalah insight. Bahasa agamanya adalah hidayah. Insight inilah yang dinamakan ilmu. Insight ini yang dinamakan pengetahuan. Yang akhirnya dia bisa merubah sikapnya. Ini juga salah satu dari poin pembeda antara pendidikan umum, psikologi pendidikan dengan psikologi pendidikan Islam. Ini itu masalahnya. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo. Mumpung masih ada waktu. Mas Zulfikar, Safira, Aska, Gus Zulfan, atau Mbak Karimah biasa bertanya, atau Mbak Novita mungkin, monggo. Yang lain yang ingin ditanya, monggo, monggo. Ayo. Sebelumnya, nuwun sewu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking dari pemaparan yang disampaikan tadi, saya kok agak ganjil dengan yang namanya pengulangan yang dianggap kurang efektif dalam pendidikan yang psikologi pendidikan saja atau psikologi pendidikan umum. Padahal dalam psikologi pendidikan umum itu juga dikenal yang namanya pengulangan seperti rumus. Itu juga pengulangan dan lain sebagainya yang ada pengulangannya juga dalam psikologi umum itu. Seperti teori sosial, disfungsi sosial itu juga pengulangan semua, Ustaz. Iya. Terima kasih atas masukannya. Oke, monggo langsung dijawab mawon, Gus. Itu masukan apa pertanyaan, Mas? Mungkin seperti pernyataan, tapi di situ mengandung pertanyaan. Kenapa kok yang tadi non sewu yang ditekankan itu kenapa kok psikologi umum itu lebih kurang efektif daripada psikologi Islam? Tapi ada benarnya juga bahwa psikologi Islam itu juga lebih efektif pada pendidikan sekarang. Seperti itu. Kira-kira yang dilandaskan itu seperti apa? Kok saya merasa ganjal gitu. Ya, ketetapan sistem pendidikan nasional tentang proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan atau unit pendidikan itu sendiri, bahwasanya penyampaian materi itu sebagaimana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kalau di perkuliahan itu RPS. Yang itu dalam satu semester tidak ada pengulangan materi tersendiri,
akan tetapi pengembangan pada setiap jenjang. Itu Mas Aska. Sehingga saya ketika ditinjau dari psikologi pendidikan Islam itu merasa terganjalkan gitu Mas. Merasa terganjal. Saya ambil dari kebijakan pemerintah, dari policy pemerintah. Bukan dari teori-teori yang ada di psikologi pendidikan. Memang benar jenengan. Itu mungkin jadi jadi perbaikan dari pengetahuan saya Mas ya mengenai beberapa teori psikologi pendidikan umum gitu. Tapi terlepas dari hal tersebut sehingga psikologi pendidikan Islam itu juga memiliki peran penting ketika proses pengulangan materi itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas. Karena sebabnya pengulangan materi itu seperti kalau dalam Al-Quran pasti pengulangan dalam pembelajaran membaca Al-Quran itu pasti ada pengulangan, tikror itu pasti. Gak mungkin dibaca satu ayat itu dibaca 1 kali, 2 kali, bisa berkali-kali untuk memantapkan bacaannya, untuk mendapatkan insight yang saya maksud tadi. Tapi kalau materi yang lainnya, pengulangan itu perlu bukan hanya ketika penyampaian materi saja, akan tapi praktiknya. Sholat itu kalau disampaikan materinya saja tanpa ada praktik, maka praktik itu melalui habituation, pembiasaan. Ini bisa dirasakan mulai pengulangan. Mungkin itu Mas Aska. Nggih Ustadz, matur nuwun. Nggih, sama-sama. Nggih, ngoten. Mungkin yang lainnya ada yang tanya lagi, monggo. Atau ada yang kurang puas dengan jawaban yang tadi, monggo. Tadi pertanyaannya Mas Devil, ternyata Mas nih kok, bukan Mbak. Monggo, yang lainnya. Sepertinya Pak Yudik ingin bertanya. Nggih, monggo. Oh, ini. Monggo dipun buka mawon. Oh. Kalau nggak ada, mboten. Insya Allah sudah nggak ada. Oh, sudah ada. Yeah. Kalau ada mungkin cukup sekian kajian pada sore hari ini. Kepada Gus Aleka kami haturkan terima kasih yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan baru kepada kita semua. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin. Sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga kajian kita bermanfaat, barokah, dan memberikan energi positif kepada kita semua. Al-Fatihah. Demikian kajian pada sore hari ini. Kepada pemateri Gus Alek kami haturkan terima kasih, dan kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya kami ucapkan terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun Gus Alex. Subhanallah. Ngapunten Mbak, saya tadi panggil Mbak. Matur nuwun.